Provinsi Sulawesi. Uraian tugas-tugasnya selaku Gubernur Sulawesi telah tertuang dalam amanah Sidang PPKI 19 Agustus 1945. Karena itu, maka pembentukan KNID di Sulawesi sangat mendesak. Dengan KNID, maka tugas dan tanggung jawab seorang gubernur akan berjalan dengan baik, dan selanjutnya secara de facto Republik Indonesia berkuasa di Sulawesi. Namun, dalam praktiknya, apa yang terjadi tidak sesuai harapan. Rakyat Sulawesi kecewa karena Dr. GSSJ Ratulangie tidak dapat berbuat banyak dalam menjalankan perannya selaku gubernur. Keraguan-raguan dan kehati-hatian sang gubernur dalam penataan administrasi pemerintahan berawal dari keraguan-raguannya dalam hal pengambil alihan pemerintahan di Sulawesi dari tangan penguasa Jepang yang ketika itu sudah berstatus kalah perang dan tidak berdaya. Sikap Dr. GSSJ Ratulangie yang sangat hati-hati itu didasari oleh pertimbangan yang sangat dalam, terutama masalah keamanan Sulawesi. Bagi Dr. GSSJ Ratulangie, sebuah kekuasaan harus dilindungi oleh kekuatan bersenjata. Faktor utama itulah yang tidak dimiliki oleh Provinsi Sulawesi, karena bagi Dr. GSSJ Ratulangie, dukungan yang besar dari berbagai organisasi pemuda dan badan-badan perjuangan di Sulawesi belum cukup dan belum dapat diandalkan sebagai perisai yang melindungi kekuasaan Republik Indonesia di Sulawesi. Baginya para pemuda bukan tentara yang terlatih dan mereka juga tidak memiliki persenjataan modern yang tangguh. Karena itu, jika terjadi pertempuran bisa dibayangkan akibatnya. Untuk itu, Dr. GSSJ Ratulangie mengutus dua orang tokoh pemuda pejuang Sulawesi ke Jawa, Moh Salelahade dan Manai Sopian untuk menemui Bung Karno agar pemerintah pusat dapat mengirim bantuan pasukan, senjata serta peralatan perang lainnya ke Sulawesi. Atas sikapnya yang hati-hati itu, Dr. GSSJ Ratulangie seakan tidak dapat menangkap kegelisahan para pemuda pejuang Sulawesi, yang ketika itu sudah berada dalam suasana revolusi yang hampir tidak dapat dibendung lagi. Maulwi Sailan, 2008, namun demikian, tampaknya perbedaan pandangan antara para pemuda dengan Gubernur Sulawesi tidak menyebabkan para pemuda dapat bertindak seenaknya tanpa sepengetahuan sang gubernur, karena bagaimanapun juga Dr. GSSJ Ratulangie adalah seorang gubernur yang diangkat langsung dari pusat. 9 bulan lamanya Dr. GSSJ Ratulangie berjalan pada prinsip kehati-hatian, penuh pertimbangan bahkan mendekati keraguan-raguan, termasuk 1,5 bulan lamanya Sulawesi dalam keadaan vakum dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 24 September 1945. Atau sejak pernyataan kekalahan Jepang pada Sekutu tanggal 15 Agustus 1945 hingga kedatangan tentara Sekutu yang membawa serta Nica, Nederlands Indie Civil Administratie, di Makassar. Kedatangan Sekutu yang membawa Nica turut serta bersamanya ke Indonesia adalah sebuah babak baru dalam sejarah kolonial Belanda di Indonesia, karena ketika itu Nica menemukan realitas yang tidak diduga sebelumnya. Ialah bahwa Nederlands Indie yang dulu sebagai negeri jajahannya kini telah memproklamasikan diri sebagai negara merdeka dengan nama Republik Indonesia. Walaupun teritorialnya secara de facto hanya terbatas di Indonesia bagian barat terutama di Jawa dan Sumatera. Sementara di Indonesia bagian timur, khususnya di Sulawesi, kekuasaan negara Republik Indonesia belum sepenuhnya berdiri. Tetapi keadaan ini tidak berarti bahwa Nica dapat dengan mudah menguasai Indonesia bagian timur khususnya Sulawesi. Hal ini terjadi karena di Sulawesi telah terbentuk organisasi-organisasi perjuangan kemerdekaan Indonesia, sehingga untuk menguasai Sulawesi memerlukan perjuangan yang berat. Atas dasar itulah Nica melakukan penekanan dan pendekatan kepada Dr. GSSJ Ratulangie agar mau berdamai dengan Nica. Keadaan ini membuat Dr. GSSJ Ratulangie menjadi sangat terpojok. Ia memang pernah mengutus Moh Salelahade dan Manai Sopian untuk meminta bantuan pasukan, senjata, dan peralatan militer agar segera dikirim ke Sulawesi untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Namun, bantuan yang ditunggu-tunggu tidak kunjung tiba. Karena itu, ia memilih untuk berunding demi menjaga ketentraman Sulawesi sambil menunggu datangnya bantuan pemerintah pusat. Walau akhirnya bantuan dalam jumlah sangat besar itu tiba di Sulawesi, tetapi sang gubernur sudah lebih dahulu ditangkap oleh KNIL dan dibuang ke Serui tanggal 5 April 1946. Medium penyebaran. 1. Tokoh PPKI dan pengiriman delegasi. Setiba di Makassar, Dr. GSSJ Ratulangie langsung menginap di Hotel Empress bersama Emir Andi Zainal Abidin selama seminggu. Di sini dia mengorganisir strategi perjuangan yang dimulai dengan penyebaran berita proklamasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemerdekaan dan upaya mempertahankannya. Selaku Gubernur Sulawesi, Dr. GSSJ Ratulangie menyadari bahwa posisinya amat sulit. Para pemuda menganggap tindakan gubernur terlalu berhati-hati. Oleh karena itu, para pemuda mulai merencanakan untuk merebut gedung-gedung vital, seperti stasiun radio dan tangsi polisi.
Kelompok pemuda tersebut terdiri atas kelompok barisan berani mati, bekas Kaigun Heiho dan pelajar SMP. Segera setelah Dr. GSSJ Ratulangie kembali ke Makassar, ia menyebarkan berita proklamasi dan menata pemerintahan sekaligus mengorganisir perjuangan rakyat mempertahankan kemerdekaan dalam wadah Organisasi Pusat Keselamatan Rakyat, PKR, yang dipimpin oleh Dr. GSSJ Ratulangie, dengan menghimpun segenap tokoh-tokoh lintas etnis yang ada di Makassar, seperti Lanto Daeng Pasewang dari Sulawesi Selatan, Saleh Daeng Tompo dari Sulawesi Selatan, Latumahina dari Maluku, Soe Warno dari Jawa, MR Andi Zainal Abidin dari Sulawesi Selatan, IPL Tobing dari Sumatera, dan WST Pondang dari Sulawesi Utara. Rakyat Sulawesi menyambut hangat berita proklamasi dan memberikan dukungan penuh kepada Dr. GSSJ Ratulangie untuk melakukan konsolidasi pemerintah RI di wilayah Sulawesi. Rakyat mendesak untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang, maka Dr. GSSJ Ratulangie mengadakan diplomasi dengan pimpinan tentara Jepang di Makassar. Namun pihak Jepang tidak bersedia memberikan kekuasaan kepada bangsa Indonesia karena takut kepada sekutu yang akan segera datang. Dr. GSSJ Ratulangie menasehati para pemuda untuk tidak melakukan tindakan revolusioner melawan Jepang, demi mencegah pertumpahan darah dan meyakini bahwa Jepang akan segera meninggalkan Nusantara untuk selamanya. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia itu disebarkan secara formal, melalui tim Dr. GSSJ Ratulangie menuju ke utara sedangkan tim Lanto Daeng Pasewang ke selatan. Hal itu dimaksudkan untuk menyusun kekuasaan dan menggalang persatuan dengan makin santernya berita pendaratan tentara sekutu di Sulawesi Selatan. Dr. GSSJ Ratulangie tetap mempertahankan pendiriannya untuk tetap menghindari perlawanan bersenjata dan menggantikannya dengan jalan diplomasi, berdasarkan suatu perhitungan yang matang. Sebelum Gubernur Sulawesi menyampaikan secara resmi berita proklamasi, maka beberapa pemuka masyarakat yang dekat dengan prajurit Jepang telah mengetahui kabar penting itu. Ada yang mendengar langsung dari radio miliknya, ada pula lewat pemberitahuan tidak resmi dari orang Jepang. Hal ini hampir terjadi di semua kota-kota kecil di Sulawesi Selatan, seperti Parepare, Sopeng, dan Palopo. Selain itu, perlahan-lahan muncul semacam pusat-pusat kegiatan pemuda pendukung kemerdekaan yang tersebar di berbagai daerah, Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo, Kota Watampone, Kota Watang Sopeng, dan Kota Sengkang. Dari daerah-daerah tersebut, yang paling menonjol adalah Bone. Ini terkait dengan figur Andi Mapayuki. Selaku Raja Bone yang sejak awal tergabung dalam perjuangan mempersiapkan kemerdekaan dan Andi Pangeran Daeng Parani selaku putra Raja Bone, tokoh PPKI yang hadir dalam proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Kedudukan Bone pada awal proklamasi dapat disamakan dengan Bulukumba, yang memiliki Andi Sultan Daeng Raja Berada, tokoh yang hadir dalam proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Kesibukan para pemuda di kota Makassar dalam mendukung proklamasi kemerdekaan menarik perhatian rakyat Goa. Di Jongaya, pinggiran daerah Goa yang berbatasan dengan kota Makassar, sejumlah pimpinan pemuda mengadakan pertemuan. Pada akhir Agustus 1945, mereka mengibarkan bendera merah putih di bawah pimpinan ABD Rashid Daeng Lurang. Sementara itu, pemuda Goa di Katangka pada pertengahan September 1945 berusaha mencari senjata. Atas petunjuk Badolahi, beberapa pucuk karaben Jepang ditemukan, juga beberapa pucuk pistol genggam. Hanya saja, peluru senjata api itu amat kurang, sehingga manfaatnya tidak seperti yang diharapkan. Di Panara, atas usaha Supu dan kawan-kawan, ditemukan senjata karaben Jepang. Dengan demikian, pemuda pendukung kemerdekaan di Goa telah memiliki sekitar 10 pucuk senjata karabeng Jepang dan beberapa pistol. Pusat kegiatan pemuda ialah Katangka dan Tidung. Masih di sekitar Goa, di Limbung Pemuda Muhammadiyah kembali aktif, dengan Pandu Hizbul Watan sebagai intinya. Hal yang sama nampak pula pada penduduk Kampung Palangga dan Barombong, juga atas pengaruh kota Makassar. Proses yang sama juga berlangsung di Takalar dengan pusatunya di Polombangkeng pada akhir Agustus 1945. Ketika itu, Fahrudin Daeng Romo, pemuda belasan tahun, datang ke Polombangkeng dari kota Makassar. Berita proklamasi kemudian makin berkembang melalui Madinah Daeng Ngitung, dan selanjutnya Makaraeng Daeng Menjarungi dan Syamsuddin Daeng Ngerang. Pada hari itu juga, di Polombangkeng Pajonga Daeng Ngale menyatakan dukungannya terhadap proklamasi. Kemudian, Raja menyampaikan perintah kepada pemuda dan sanak keluarganya agar
menunjukkan kecintaan terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. B. Siapkan seluruh rakyat Pulau Bangkeng untuk mempertahankan kemerdekaan. C. Bentuklah organisasi yang dapat menggalang massa, bersatu padu menghadapi segala kemungkinan yang akan mengganggu kemerdekaan. Perintah Raja Pulau Bangkeng itu membuka lembaran sejarah yang amat penting di daerah itu. Rakyat Pulau Bangkeng bangkit dan bersiap membela proklamasi. Ikrar kebulatan tekad dipertegas dalam semboyan Siri Napace yang bermakna tanggung jawab yang tinggi dan solidaritas yang amat dalam. Pada awal September 1945, segenap keluarga raja, berintikan Syamsuddin Daeng Ngerang, Makareng Daeng Manjarungi, Madinah Daeng Ngitung, dan Fahrudin Daeng Romo, menyelenggarakan upacara keteguhan hati bersama anggota keluarga dan sahabat terdekat di Bontokadato. Maka tidak salah bila dikatakan bahwa distrik Pulau Bangkeng merupakan wilayah RI yang pertama terbentuk di Sulawesi Selatan. Dukungan terhadap kemerdekaan semakin tegas dengan kedatangan Lanto Daeng Pasewang pada pertengahan bulan September 1945. Kepada utusan Gubernur Sulawesi itu, disampaikan bahwa Raja dan rakyat Pulau Bangkeng telah berkebulatan tekad mendukung proklamasi kemerdekaan. Tindakan nyata rakyat Pulau Bangkeng nampak pada rapat yang dihadiri massa dalam jumlah yang cukup besar jumlahnya. Rapat tersebut berlangsung di lapangan terbuka, pada tanggal 18 September 1945. Ketika diadakan penyematan lencana merah putih di dada baju masing-masing, para pemuda, murid-murid sekolah usia 12 tahun ke atas, bahkan rakyat biasa ramai-ramai menyematkan lencana. Pada saat itu pula, mulai diresmikan salam perjuangan dengan ucapan merdeka sambil mengancungkan tangan ke atas. Hingga aparat Nica datang, dukungan masyarakat Takalar terhadap kemerdekaan cukup besar. Hal ini didorong oleh gerakan pemuda dan Raja Pulau Bangkeng serta usaha Mo. Saleh Lahadi yang membentuk KAPNI, penjaga keamanan pemerintahan nasional Indonesia. Wadah perjuangan itu didirikan pada pertengahan bulan September 1945 diketuai Mo. Saleh Lahadi. Berhubung terjadi dualisme pusat gerakan dengan adanya latihan di samping Pulau Bangkeng, maka Sil Lahade menghentikan aktivitas KAPNI di Takalar, dan pada bulan Oktober 1945 semua kegiatan pemuda dipusatkan di Pulau Bangkeng. Dukungan kemerdekaan oleh pemuda dan masyarakat Jeneponto bermula dari organisasi Sudara, yang diperkuat kunjungan Lanto Daeng Pasewang. Hasil kunjungan Lanto ialah pengambil ahlihan kekuasaan dari Jepang pada awal September 1945. Pimpinan Sudara Malajong Daeng Liwang bersama pemuda militan seperti Anwar Said, ABD, Aziz Tutu, Ahmad Abdullah, mengorganisir para pemuda. Kecuali itu, tampil kepanduan Hizbul Wathan dari Muhammadiyah Jeneponto. Kekuatan pendukung kemerdekaan bertambah, berhubung Raja Binamu Haji Mat Tewakang Daeng Raja dengan sepenuh hati mendukung proklamasi 17 Agustus 1945. Pernyataan dukungan diikrarkan dalam suatu rapat dihadiri sekitar 1000 di lapangan terbuka Jeneponto, di Bantaeng, Bontain, Sudara di bawah pimpinan Andi Manapiang bersama anggota pengurus lainnya mengorganisir dukungan terhadap proklamasi. Pada masa kekuasaan Jepang, cukup banyak pemuda Bantaeng memasuki latihan kemiliteran. Beberapa orang anggota Boei Teisintai dibentuk latihan khusus yang dipersiapkan untuk pertempuran. Wanita dilatih dalam Fujin Kai dengan materi latihan pertempuran garis belakang. Andi Manapiang menjalin hubungan dengan Raja Gantarang Andi Sultan Daeng Raja di Bulukumba, yang menampung pemuda untuk latihan khusus. Jalinan hubungan Andi Manapiang dan pimpinan pemuda Republik Bantaeng dengan Andi Sultan Daeng Raja berlangsung terus. Karena itu, pengaruh Andi Sultan cukup kuat di Bantaeng. Atas petunjuk Andi Sultan, maka Andi Manapiang menyusun pemerintahan RI sambil menunggu berita dari kota Makassar. Dan atas dasar itu, sejak 27 Agustus 1945, Andi Manapiang menyerukan kepada penduduk agar mengibarkan bendera merah putih. Semangat perjuangan bertambah kokoh menyusul kedatangan beberapa tokoh kemerdekaan dari Makassar ke Bantaeng. Mereka tiba pada awal September 1945 yang terdiri dari Lanto Daeng Pasewang, Manai Sopian, Ain Hajarati, A. Majid, dan Ahmad Masyara. Andi Manapiang sebagai Raja Bantaeng yang ditemui tokoh politik itu, segera menyatakan bahwa Bantaeng sebagai wilayah RI.
Melihat gejala para pemuda akan bertindak, maka pasukan Jepang meninggalkan Bantaeng. Mereka melarikan diri ke gunung-gunung dan semua persenjataan milik Jepang dibawa serta sebelum dirampas oleh pemuda. Di daerah kediaman Andi Sultan Daeng di Bulukumba, gerakan kemerdekaan cukup menonjol. Andi Sultan, yang juga menjadi Raja Gatarang, suatu kerajaan kecil di Bulukumba, sejak masa pemerintahan Jepang sudah seringkali menyelipkan ide kemerdekaan dalam setiap pidatonya. Ia membuka pintu bagi berkembangnya pertahanan kemerdekaan seperti Muhammadiyah, PNI, dan organisasi saudara yang dibentuknya. Melalui organisasi itu, dukungan terhadap kemerdekaan dibina. Ketika berita kemerdekaan dibawa oleh Andi Sultan dari Jakarta, 19 Agustus 1945, tokoh pergerakan dan organisasi pemuda menyambut dengan amat gembira. Para pemuda di daerah Sinjai pada awal kemerdekaan tampil dan konsekuen atas pernyataan dukungan mereka terhadap proklamasi pemerintahan RI. Kepala pemerintahan RI yang pertama ialah Andi Mapotaba, dibantu oleh Andi Indar dan Andi Jayalangkara. Dengan demikian, kevakuman kekuasaan setelah pemerintah militer Jepang menyerah kepada sekutu diisi oleh pemerintah RI yang berlangsung sampai munculnya Nica pada pertengahan bulan Oktober 1945, di Selayar, pulau kecil di sebelah selatan yang agak dekat dengan Bulukumba. Dukungan rakyat dibuktikan pada tanggal 10 Oktober 1945, ketika mereka menurunkan bendera Belanda dan menaikkan bendera merah putih. Pelopor kemerdekaan yang disegani rakyat Selayar ialah Arupala. Wadah organisasi yang mempersatukan pendukung kemerdekaan, PKR, Perkumpulan Kedaulatan Rakyat, dibentuk dengan diketuai oleh Arupala. Maka sejak hari itu bendera merah putih berkibar di ibu kota Selayar. Kota kecil yang terdekat di sebelah utara Makassar ialah Maros, pusatnya di desa Turikale di bawah kepeloporan Karaeng Turikale dan ABD. Hamid Daeng Manasa. Ia juga menjabat sebagai pimpinan organisasi saudara di Maros pada akhir kekuasaan Jepang. Berita kemerdekaan yang diketahui umum pada akhir Agustus 1945 dengan cepat tiba dan meluas di Maros. Dikasih Kebo, masih dalam kota Maros, ABD. Hamid Sahaban Daeng Pabeta memimpin rapat untuk menyatukan gerakan dalam mendukung dan mempertahankan kemerdekaan. Pertemuan itu dihadiri tidak kurang dari 120 orang, pemuda, seperti M. Tajudin Daeng Masiga, Karaeng, ABD. Kamarudin Sahban, ABD. Hamid, Haji Moh, Kasim, dan Mansur Iskandar. Sementara itu, Mania Sopian dari Makassar mengundang 25 orang tokoh-tokoh utama pejuang melakukan pertemuan tertutup di kantor Karaeng Turikale. Pertemuan itu membahas tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Sumber buku sejarah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.